Halo Sobat Misteri, selamat datang di channel Catatan Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Desa Wingit. Cerita ini dialami oleh Boy. Dia adalah orang biasa yang sengaja dijebak oleh seorang temannya yang bernama Bara, di mana ia adalah bos dari sebuah perusahaan di mana Boy bekerja. Boy diminta oleh Bara untuk melakukan survei di sebuah desa, yang ternyata desa itu adalah desa mati. Boy pun hampir menjadi tumbal di desa itu. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap episode kisah horor lainnya. Aku berlari tak tentu arah ketika sosok makhluk yang menyerupai manusia tapi dengan tubuh yang sangat besar terus saja mengejarku. Nafasku tak beraturan. Ketakutan yang sangat hebat datang menikam keberanianku dan hanya menyisakan degup jantung yang berirama keras. Sejenak aku berpikir untuk membacakan ayat-ayat ruqyah yang aku hafal. Tapi entah mengapa tak satu pun doa dan ayat-ayat suci yang aku ingat kini. Dadaku kini terasa sesak dan sepertinya sudah tidak ada lagi oksigen yang aku hirup ketika tangan besar itu mencekik tubuhku. Aku meronta sebisaku dan berusaha terus berteriak walaupun tak ada sedikit pun suara yang keluar dari bibirku. Aku terbangun dari tidurku dengan rasa senang dan masih merasakan ketakutan yang hebat. Keringat membasahi kening dan tubuhku, seolah aku baru saja melakukan aktivitas berat. Rasa sakit di bagian leherku pun menjalar hingga ke bagian tengkuk. Mimpi yang baru saja aku alami seperti nyata dan benar-benar nyata. Aku melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku berpikir kalau mimpi buruk yang baru saja aku alami ini karena aku yang sengaja tidur setelah azan asar berkumandang. Emang benar, kalau udah mau masuk waktu asar, kita nggak boleh tidur. Mamku dalam hati sambil mengusap keringat dengan handuk yang ada di kamarku. Menjalankan ibadah maghribku, aku pun bergegas menuju ke rumah salah seorang temanku yang memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal di luar nalar manusia biasa. Sampainya di rumah Fajar, aku langsung menceritakan mimpi yang tadi sore aku alami dan meminta pendapatnya. Fajar, apakah mimpi yang gue alami ada maknanya atau bagian dari sebuah pertanda mungkin? Aku sambil meraih gelas kopi yang ada di hadapan Fajar. Ada boy. Jawab Fajar dengan mimik wajah serius. Aku yang sempat kaget mendengar jawaban Fajar terus menghela nafas dan sedikit mengumpat ketika Fajar berkata, Gue harus bikin kopi 2 gelas lagi karena kopi gue udah lembat boy. Celetuk Fajar sambil tertawa sumringah dan berjalan menuju ke dapur. Aku menceritakan semua mimpi yang aku alami semalam. Fajar lalu memandangku dengan seksama dan melihat ada bekas ruam yang berwarna kemerahan di bagian leherku. Kita ngopi dulu, nanti gue bantu ngilangin energi hitam lu. Pesan gue, sholat jangan sampai bolong boy. Lu gak boleh lengah. Jangan tidur sore di waktu asar sampai menjelang maghrib. Kalau bisa malam juga jangan tidur di bawah jam 12 malam. Menjelaskan. Pagi yang berselimutkan mendung tebal memaksa aku untuk kembali merebahkan tubuhku yang memang masih terasa lelah dan terasa nyeri di beberapa bagian. Setelah mimpi yang aku alami dan kini masih menyisakan banyak pertanyaan di dalam benakku.
Sedikit memanjakan rasa malas sengaja kulakukan, berharap tubuhku segera fit kembali. Suasana syahdu pagi ini aku memilih untuk kembali tidur, dan ketika aku mulai memejamkan mata, terdengar suara dering handphone yang membuatku langsung membuka mata dan kembali duduk sambil menatap layar gadgetku. Yang masuk ternyata itu adalah panggilan dari bosku yang menyuruhku untuk meeting jam 1 siang. Setelah sholat zuhur, aku pun berangkat menuju kantor milik Ajibara, seorang kawanku di sekolah menengah atas dulu yang kini memiliki usaha properti dan pariwisata. Gerimis yang sudah turun hampir 2 jam lamanya serta rasa nyeri di beberapa bagian tubuhku tak menghalangi langkahku bersama motor Matic merah kesayanganku untuk segera sampai di tempat tujuan. Setelah beberapa saat bergumul dengan kemacetan, aku dan Bara sudah duduk menikmati segelas kopi hitam sambil membicarakan tentang keperluannya di warung yang berada di seberang kantornya. Jadi begini boy, ada yang mau menjual tanah dengan harga yang terbilang cukup murah. Lokasinya dekat dengan pantai dan rencananya gua mau membuat penginapan di sana. Tentunya kalau kita berhasil membeli tanah tersebut, ujar Bara yang terlihat serius menjelaskan maksud dan tujuannya. gue mau lu sama Anton yang survei lokasi tanahnya, ucapnya sambil menatapku tajam. Bara memang seorang yang selalu serius ketika membicarakan sebuah pekerjaan. Apalagi menurutku, ini akan menjadi sebuah proyek besar nantinya. 2 hari kemudian, aku dan Anton berangkat menuju desa yang dimaksud. Tapi sebelum memulai perjalanan, ada sedikit rasa yang mengganjal di hati kami. Beberapa pertanyaan pun muncul di benak kami berdua saat itu. Ben, kali ini kita naik bus Ton. Tanyaku ketika sampai di sebuah terminal kecil dengan beberapa bus AKAP di sana. Gue juga heran boy, biasanya Bara menyediakan unit mobil dan supir untuk perjalanan jauh seperti ini. Jawab Anton sambil membolak-balikan 2 tiket bus malam di tangannya. Awalnya perjalanan kami yang menggunakan bus malam terbilang lancar dan menyenangkan. Namun, ketika waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, mulai muncul hal-hal aneh di luar nalar. Aku terbangun ketika bus yang aku dan Anton tumpangi berhenti. Aku mulai meregangkan tangan dan punggungku yang terasa sangat pegal. Aku mencoba membangunkan Anton yang sedang tertidur pulas untuk menemaniku ke toilet. Karena Anton tak juga bangun, akhirnya aku pun berdiri dan mulai berjalan ke arah pintu depan bus untuk keluar dari dalamnya. Ketika aku sampai di bangku penumpang barisan paling depan, tiba-tiba langkahku dihentikan oleh seorang kakek yang mengenakan baju koko dan peci hitam. Beliau memegang lenganku sambil menatapku tajam. Jangan keluar nak, tetap di dalam bus ini saja, ucapnya dengan suara tegas. Maaf pak, memangnya kenapa pak? Tanyaku sambil menatap lelaki tua yang masih duduk di depanku. Lihat di sekitarmu nak, ucap kakek itu sambil terus menatapku tajam. Aku yang merasa tidak ada keanehan pun lalu mengedarkan pandangan ke sekitarku. Dan setelah kulihat sekelilingku dengan seksama, ruangan di dalam bus yang tadinya nampak terang dengan cahaya lampu, kini menjadi gelap dan seperti diselimuti asap
atau lebih tepatnya seperti kabut yang berwarna putih. Aku kembali memperjelas penglihatanku sambil sesekali mengusap mata dengan kedua tanganku. Anehnya, bus yang tadinya terisi oleh beberapa orang penumpang pun kini nampak kosong. Hanya ada aku dan kakek tua yang masih memegang tanganku. Belum sempat aku bertanya kembali kepada sosok kakek yang duduk di depanku, tiba-tiba bus pun bergoyang hebat sampai aku terjatuh dibuatnya. Kakek itu pun menyuruhku untuk mengurungkan niat pergi ke desa itu, yang kini wajahnya nampak samar terlihat olehku. Guncangan yang aku rasakan begitu hebat tadi perlahan mulai meredah dan sayup-sayup ku dengar suara Anton memanggilku. Aku lalu membuka mata dan terbangun dari lantai bus yang aku dan Anton tumpangi itu. Kepalaku yang masih terasa sakit membuatku sulit untuk kembali tertidur dan menikmati perjalanan. Berbagai macam pertanyaan pun muncul di benakku. Mimpi yang tadi aku rasakan seolah-olah nyata. Dan yang terus membuatku gelisah adalah pesan dari kakek tua tadi yang memintaku untuk tidak melanjutkan perjalanan ini. Seketika aku teringat Fajar. Dia berjanji akan membantuku menghilangkan energi negatif yang katanya sedang menyelimutiku. Aku pun berniat akan menghubungi Fajar ketika tiba di tujuan nanti.